perjalanan ruhaniyah kita kepada Allah dalam rangka mendekat dan bertemu Allah dengan lekas. Yang kumaksud menjaga tali Allah itu tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan, hanyalah berzikir. Wa'tasimu dan podo njogo sira kabeh cecekelan kanthi rapet, berpegang teguhlah hatimu bihablillahi kelawan piro-piro taline Allah. Bihablillahi kelawan taline Allah jami'an di dalam segala kondisi apapun. Sebab gini Pak, waktu tidak sulit, hati jenengan gampang eling Allah. Tapi dikala masa-masa susah, iku sulit untuk ingat Allah. Dikala waktu senggang, waktu senang, mengapa hatiku mudah ingat Allah? Tapi dikala waktu sempit atau waktu sulit, iku kok ya susah hati ingat pada Allah. Kita harus tahu bahwasanya nafsu di dalam diri kita Pak akan tetap menjerumuskan hati seseorang, tidak bisa lewat perkara yang senang, pasti disesatkan lewat perkara yang sulit. Terus bagaimana kita menangani hal ini? Dan ini tanda apa? Jenengan terima gak terima, kita terima gak terima, itu salah satu tanda bahwasanya olehnya kita memegang tali Allah itu kurang kuat. Intinya zikir ini asal-asalan. Itu salah satu tanda. Kalau pertanyaannya bagaimana kita menangani hal ini, lebih-lebih kita yang sudah merasa umurnya sudah tua, di atas 60 rata-rata. Berarti sisa umur kita di dunia ini tidak lama lagi. Apa yang harus kita lakukan mensikapi atas hal ini? Jawabannya sederhana. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Yang namanya zikir sebagai jalan Anda untuk bisa wusul terhadap Allah, yaitu sirul asror, harus kita rapeti lagi. Yang asalnya setiap jam, kita bikin setiap menit. Yang asalnya kita setiap menit, harus kita naikkan setiap napas.
Urusan pertanyaan kira-kira itu bisa kerja tah kalau terus setiap napas. Jangan bertanya seperti itu terlebih dulu. Lakukan aja. Lakukan. Berkenaan dengan hal ini, maka bukalah di dalam kitab Hikam pasal 154, di mana pasal ini, fasal ini akan menjelaskan tentang masalah beberapa hal yang menjadikan hati ini lupa pada Allah. Sehingga di situ nanti ada solusi bagaimana kita mensikapi hal ini. Ini ada kaitannya dengan pujaan masyarakat. Bagaimana kita menghindari atas pujaan masyarakat sehingga hati kita itu tidak merampas sifatnya Allah. Sebab siapapun kalau kita sudah berani merampas sifat wajibnya Allah, hati ini pasti akan dilupakan Allah terhadapnya. Itu otomatis. Qala musannifu rahimahullah al-mu'minu utawi kang den arani wong sing mukmin yang sebenarnya. Ai al-qalbu tegese yaiku wong mukmin kang duweni ati alladzi kang tatoharo kang bersih apa kolbun tatoharo kang bersih atine apa kolbun min taktsirid dunia bersih sangka apa saking pengaruhi gebyare dunya, pengaruhi urusan-urusan perkara sakliyane Allah. Yang disebut sebagai mukmin sejati adalah itulah seseorang yang hatinya sudah Allah bersihkan dari pengaruh-pengaruh dunia. Bukan kita yang bisa membersihkan. Lantas mengapa Allah membersihkan? Apa sebab akibat Allah membersihkan? Jawabannya kembali ke muqaddimah tadi. Karena hatimu senantiasa memegang teguh tali Allah, yaitu dzikir. Bab masalah dzikir, Pak, ini bisa kita sebut berat atau ringan, itu tergantung jawabannya masing-masing. Hal itu berat bagi kita tatkala kalau kita tidak terbiasa. Dalam hal dzikir ending tujuannya adalah mengesahkan Allah, bertemu Allah. Jangan kau jadikan sebuah alasan atas kerepotan tentang masalah suami dan istri, anak atau kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan sandang pangan papan, lantas hati jenengan ini tidak menghiraukan seruan Allah tentang dzikir. Jangan. Apa alasannya? Lawang aku iki, kata Allah,
yo di tengah-tengah pekerjaan. Aku iki yo ning ada di kehendak dalam hatimu. Aku tidak akan kemana-mana, aku selalu bersama kamu. Dimanapun kau berada, aku selalu bersamamu. Lantas alasan yang bagaimana dikatakan alasan yang benar Pak, sehingga kita tidak mau menemui Allah, sedangkan Allah itu ada di mana? Apa pantes kita gara-gara sakit, gara-gara punya kehendak tidak hasil, terus hati kita tambah jauh pada Allah? Apa pantas? Kalau itu kau anggap sebagai sebuah alasan yang pantas, sekarang begini, coba nafasmu yang setiap saat dan waktu aku yang melayani cukup hanya 10 menit, kamu harus membayar. Mampukah kita? Gak mampu. Oke, kalau kita tidak mampu, MUU-nya jangan bernafas. Cukup hanya 10 menit. Satu hari aja, sampai nojok napas 10 menit. Jikalau tidak mau membayar, gak sanggup membayar. Bisa? Monggo, nek gelem jajal. Tapi kula mboten ngongkon. Itu cuman MUU dari Allah. Aku yakin baik yang hadir di majelis maupun di YouTube jawabannya enggak mau. Tadi habis asar di balai saya ada orang meninggal. Cuman hanya berapa menit aja meninggal. Tadi habis asar itu. Ya sudah. Kalau bablas terus ya, wong saya pondok di sini sudah siap kuburan kok. Lah apa bingung-bingung. Urusan kuburannya kecil, ukurannya kita masih menyediakan terbatas, mudah kita tingkat. Gak usah bingung. Jikalau yang bagian yang terdahulu ada di bawah sendiri, itu geblak gembeng. Jadi nek rendang kejoboran kados iwak lele. Ya nek gak kerasan ya metu sih wong ngoten mawon. Tapi tetap Pak, jikalau ada yang meninggal seperti kemarin, habis beat, saya tawarkan keluarga, bawa pulang, apa dikubur di sini, di pondok. Nek dikubur di pondok berarti nganyari. Nah, kan belum ada, tempatnya sudah ada, khususnya untuk anak pondok. Sehingga jenengan sampak tuwek, sampak matek ono kini rapopo. Tapi ya tetap saya kembalikan etika saya terhadap keluarga, saya tawarkan. Dimakamkan di rumah ataukah di pondok? Monggo. Sak kersa. Ternyata kemarin diambil keluarganya, ya sudah. Nah, ini tadi habis asar, mehai. Hampir saja pengurus takbel, siap no kain kafan. Orang no kain kafan yo godong-godong niku. Orang saya bingung-bingung. Lah kok tangi maneh? Ya sudah. Berarti jenengan dereng wancine. Bersyukurlah kau. Walaupun sedikit Anda merasakan bagaimana orang meninggal itu pun. Kembali kepada materi,
Mukmin yang sebenar-benarnya mukmin dikatakan muhsin, statusnya ihsan, orangnya disebut muhsin, adalah orang-orang yang hatinya sudah Allah bersihkan dari pengaruh dunia, sehingga hati sampean gak gampang mudah hasut. Jikalau ada teman bisa beli mobil, hati enggak kegeret. Teman sampean lagi melebu ngaji terus amal kholwat sudah wusul, jenengan setahun dereng mboten hasut. Hati ngomong wis tah, Gusti Allah dawuh, kuwi gak usah bingung, sing nglakokno kabeh makhluk iku ya aku. Urusaku sing 1 bulan wis usul, urusaku sing setahun durung usul, urusaku. Semuanya itu ada waktunya yang sudah Allah tetapkan. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Al-Ankabut. Barang siapa yang hatinya ada satu keinginan untuk bertemu aku dan melaksanakan kholwat uzlah, maka aku berjanji, kata Allah, dalam waktu yang sudah aku tentukan tentang pertemuan tersebut. Artinya lewat ayat ini Allah janji siapapun Anda jangan khawatir untuk tidak bisa bertemu, karena ini sudah janji Allah. Tapi ono syarate. Apa syaratnya di situ? Jenengan kedah duweni ati untuk bertemu dan melakukan kholwat. Itu awalnya. Tapi ketika saat perjalanan kholwat itu berlaku, maka miturut akhlak di mata Allah, keinginan itu sampean lepas. Nanti Allah sendiri yang menentukan hal itu. Sama dengan Pak Tani, dia menanam sebuah padi. Nggak ada hak Pak Tani menentukan ini harus 1 bulan panen, harus 3 bulan, nggak bisa Pak. Pak Tani satu sisi seakan-akan tugasnya adalah mengkawinkan, menemukan biji padi dengan tanah dengan bentuk diencepkan. 1, 2, Pak Tani secara dohir wajib melakukan tindakan penjagaan yang namanya tanaman itu. Bagaimana tanaman itu biar berbuah dengan sesuai dengan kehendakmu? Hei Pak Tani, jenengan harus menjaga pertumbuhan padi tersebut. Jikalau ada rumput harus kamu ambil. Jikalau sudah waktunya untuk memupuk harus kau pupuk. Jikalau ada penyakit harus kau semprot. Itu Pak Tani. Pak Tani sama sekali tidak bisa menentukan atas kehendaknya untuk berbuah. Berbuahnya harus 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa. Semua itu di tangan Allah, laksana seperti itu. Nggak boleh Pak Tani itu miturut akhlak loh ya. Kalau tidak miturut akhlak di mata Allah gak apa-apa. Pak Tani habis nandur warep-warep atine ndang nguwo. Berbuahlah. Nek miturut akhlak itu nggak boleh. Cukup Pak Tani menjaga sesuai prosedur supaya
mengharapkan apa yang Pak Tani harapkan berbuah dengan baik. Sama, jenengan harus selalu menjaga lakune ati lewat zikir, biar cek gak gampang kena penyakit yaiku gebyare dunya. Wong mukmin iku idza mudikha tatkalane den puja sapa mukmin. Jadi ada orang mukmin ikut dipuja orang lain karena kesolehannya, karena ilmunya, wis macam-macam, karena hartanya, karena jabatannya. Akhirnya banyak orang yang memuja terhadap orang mukmin. Terus langkah bagaimana kita sebagai orang mukmin ketika saat masyarakat memuja kita? Istahya mongko isino siro minallahi menyang Allah. Si mukmin wajib hukumnya malu kepada Allah. Malu, Pak. Harus malu. Mengapa harus malu? Li'anna sifata krono sak temene sifat tahalluli kemuliaan terpuji iku layas butuh ora patut sapa ora patut lahu kedue mukmin. Artine mengapa dia harus malu kepada Allah? Karena dia itu sesungguhnya tidak pantas memiliki sifat puja. Bukan persoalannya orang lain tidak boleh memuja, itu urusan orang lain, bukan urusan mukmin. Cara saya, orang memuja terhadap saya karena ilmu misalkan, karena jabatanku, silakan, itu haknya orang. Tapi kita sebagai orang mukmin harus malu kepada Allah. Karena sifat puja itu bukan milik kita, bukan miliknya orang mukmin, tapi milik siapa? Balillahi, bali iku tetep kedue Allah Ta'ala khalimah luhur sapa Allah. Tetapi puja itu milik Allah. Wa qala ta'ala dawuh sapa Allah Ta'ala, alhamdu tawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Ngaten. Urusan orang lain muja silakan. Sing penting bagaimana Anda ini malu pada Allah. Kalau Anda dasarnya malu, maka jenengan ini akan apa? Akan menetapkan sifat hakikate Allah pada Allah, sifat hakikate makhluk pada diri kita sebagai makhluk. Nanti arahnya ke situ, Pak. Ujung-ujungnya jenengan iki ngakoni gak pantas dipuja. Karena kita sama dengan mereka sebagai statusnya makhluk. Jikalau hatimu itu tidak terpengaruh dengan hal itu, nggak apa-apa. Artinya jikalau hati tidak merasa diri kita sebagai makhluk yang puja, nggak ada masalah. Berarti kebiarin dunia iki gak mempengaruhi. Tapi nggak salah jikalau jenengan ini mengambil hukum wirai. Apa wirai? Lebih berhati-hati. Ada, Pak, yang seperti itu. Sehingga mohon maaf, sampai namanya salaman gak gelem dicium. Malah lebih baik dia yang mencium. Mengapa dia mencium? Karena mencium terhadap hidupnya pada yang mencium tadi. Kalau ini nggak ada masalah.
Jadi mengambil hukum wirai itu enggak apa-apa. Tapi siap-siap komentar orang awam, sumbung, diambung gak gelem wong kepin golek barokah kok. Lah ngoten iki biasae. Kok jenengan ngerti barokah iku ana endi? Gak sampak melakukan seperti itu. Nek barokah toko ya mriko. Barokah warung. Nah niku warung barokah. Monggo ngoten. Barokah iku gak angger salaman tok. Kudu metukno rohaniyahmu dengan hidup terhadap sing sampean salami. Iku lho barokah. Gak usah ditunga Allahumma humma. Ora. Dengan sikapan sampean seperti ini wajhatu wajhiya, baru mesti ketemu. Makanya waktu poso iki apa kula mboten patek mari Al-Fatihah wis mau weneng ya. Ya wis mari. Ya sudah. Lah ngono kuwi sambungno hati sampean menyang urip. Ngoten lho karepe. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, kesimpulannya urusan gebiarin dunya teko ditekakno Allah, monggo. Kita tidak melarang. Tapi kita harus jaga diri. Jaga diri. Bagaimana carane jenengan boten merampas sifat Allah, gitu aja. Urusan jenengan dimulyakno masyarakat, dihormati masyarakat, dipuja masyarakat, berbagai sebab macam-macam, monggo. Tapi etika mukmin yang sejati yang disebut muhsin, dia harus berhati-hati. Jangan sampai hati kita itu merampas sifat wajib Allah. Bentuknya apa? Hati kita keakuan makhluk merasa puja. Ini. Jadi jenengan kedah. Kesimpulan ini kedah wonten mriko. Urusan orang lain tidak sesuai, udah urusan orang lain. Sepenting hati kita harus kita jaga. Pun dari segi apapun. Pun rasuwe-suwe iki sik riayan. Dia kupat nggih, ya kupat lepet. Jadi lepat kula selama ini mohon maaf saya yang banyak salah terhadap jenengan. Banyak salah. Entah itu dalam materi itu menyinggung perasaan dengan bahasa yang kasar, atau selama ini mulai Recep WA enggak ada yang saya balas, telepon tak biarkan. Secara pribadi saya datang jenengan estu nyuwun ngapunten ingkang kawadah. Rasa hati enggak ingin seperti itu. Oleh karena kami dihadapkan tugas yang menurut satu sisi berat, sampai detik ini belum selesai. Ini masih berjalan jilid 3 kitab awal. Jilid 3 kitab awal sudah, jilid 1, jilid 2, kita jilid 3 sedang berjalan. Kalau kitab awal sudah selesai, kitab akhir ini jumlah 30 juz. Ini nanti yang harus jenengan kagem untuk anak cucu kita nanti. Kalau kita sudah dipanggil Allah, beginilah harus ku selesaikan sebelum kami harus ku selesaikan. Jikalau habis nyelesaikno langsung ya sudah, alhamdulillah, ya sudah. Kanjeng Nabi ku warisane ana loro, Al-Qur'an wahyu Allah dan Al-Hadis.
wahyu Allah berarti bersifatkan langsung pada Allah. Kalau hadis menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah sumber hadis ikut dari ahli bait. Ahli bait kebanyakan keluarga, anak istri. Sisuk sampean takok, kelason biyen iku lapo senengane. Anak istri yang tahu. Akhirnya diceritakno. Loh itulah namanya hadis. Rasulullah gitu. Apa yang dilakukan Rasulullah itu semuanya disebut hadis, itu cerita. Cerita. Lah hadis itu sumbernya tidak hanya dari ahli bait atau keluarga aja, termasuk dari sahabat. Contoh, kula senengane mancing. Son nek mancing iku ya apa modele? Ngadep ngulon apa ngadep ngalor? Tak kandhani. Kula nek arepe budal iku ningali garwa kula, Pak. Nek garwa kula turune iku miring ngalor, aku harus ngadep ke utara. Kalau miring idul berarti saya harus menghadap ke selatan. Kari ndelok miringi, nek pas melumah kula mboten budal. Paham nggih maksudnya? Ngoten lho. Lah iku hadis namanya. Itu namanya hadis. Pun dahem-dahem ngoten niku ngejak mancing asline. Nggih. Nggih, kula nyuwun ridhone jenengan, kula tak selesekno kitab riyin. Jadi sing mentolo ngundang ngaji, ya gak apa-apa nek mentolo. Nek mentolo. Mboten napa-napa, kula manut mawon. Pun, jadi nanti kalau sudah selesai Al-Qur'anul Qadimnya 30 juz, kembali ke asal kita. Setiap kalau buka ngaji dimanapun monggo. WA ya tak buka maneh, telepon ya tak buka. Tapi tetap saya nerima tamu ada di hari Sabtu seperti ini habis ngaji gitu. Nggih, ada pertanyaan monggo menawi wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus tepangaken. Nami kula Mis Lani saking Tebon Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nggih, alhamdulillah kula baiat wonten JB kirang langkung nembe 3 wulan Gus. Ingkang badhe kula suwunaken pirsa, sak bakdanipun kula dibaiat, kula salat jamaah wonten masjid, sak sampunipun imam kali makmum nika salam, kula nggih tumut-tumut salam, sak bakdanipun niku kula namuk mendel Gus. Mboten ngucap, nggih mboten batin napa-napa, kula namuk mendel kemawon. Napa ingkang kula lampahi menika ugi kasebat dzikir Sirul Ashor. Ping kalihipun saumpaminipun kula badhe medal. Lah mantuk niki ten griya sampun jam 12 napa jam 11. Griya sampun katutup, kula lenggah wonten ngajeng griya wonten mester nggih lenggahan, nggih mendel boten batin boten ngucap, menika napa ugi kawastanan dzikir Sirul Ashor. Amargi sampunipun kula baiat niku wonten masjid, kula nggih namuk mendel mawon. Pak Imam duwunga napa mawon kula nggih mendel mawon Gus. Makaten Gus, matur suwun, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang disebut pengamalan, pempraktekan zikir tersebut itu tidak harus jasad ini kayal. Jasad ini harus berbicara, ndak. Apa sih fungsine apa sih prakteke sirul asr niku? Ningati sampean manakala walaupun imam iku mangdonga maca ngene jenengan ati kok menengai tapi merasakan bahwasannya urip sing terjadi pada diri jenengan atau diri makmum atau imam kabeh itu wujudnya Allah, itulah prakteke sirul asrar. Walaupun jenengan diam, gak berbicara alias diem, tapi hati sampean iku muncul pangrasa, muncul iman bahwasanya urip sing nguasai kabeh makhluk iku sejatine wujude Allah, maka itulah namanya dzikir sirul asrar. Fil mukawwanati alal kauni iku setengah saking piro-piro akeh makhluk. Al khafiyu utawi ana perkara sing lembut, sing alus. Ai hayyun, al hayyu itulah hidup. Wa huwa utawi hayyun atau khafiyun iku wujudullahi, wujud sejatine Allah. Bener. Artinya sadarlah hai manusia bahwasannya di balik layar kita itu layar Pak, kita itu layar. Di balik layar itu ada sesuatu yang halus. Sang aktor, sang penggerak dan lain sebagainya. Dan dia, hanya dia. Gak ada satupun makhluk siapapun yang menemaninya. Gak ada. Sebab Allah sendiri juga gak butuh pertolongan dari siapapun. Jadi sing nandangi kabeh iku mung Gusti Allah. Jikalau hati sampean ada rasa seperti itu, betul, itulah prakteke sirul asrar. Lanjut. Gak ada ibu, ada? Cukup semuanya? Nggih. Berarti hari ini sampun disudahi riayan. Ya, kula dereng nandinti niki estu. Jadi hari Sabtu ini hari terakhir kita untuk riayan, artinya saya sudah tidak open house. Nek mangan terus, nek nising ya terus. Wis ngoten mawon. Jadi besok mulai ngaji Pak. Insya Allah besok itu siang saya pagi di Trenggalek, malamnya di Malang. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi mulai besok kami sudah tinggalkan rumah. Ngaten. Jadi ya paginya Selasa mungkin sudah kerja ya? Sudah? Belum? Selasa ya? Selasa mulai cuti mulai kerja. Pun ngoten mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.